Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya serta memberikan kita nikmat, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul dalam kesempatan yang berbahagia ini. Tak lupa, sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang menerang saat ini. Nah, dalam kesempatan ceramah ini, saya, Lela Husna Halidia, akan menyampaikan tentang pendidikan, yang mana judul ceramah saya adalah Pendidikan dalam Mendidik Anak dalam Islam. Saudaraku-saudaraku semua, setiap orang tua mempunyai tanggung jawab penuh dalam mendidik anak-anaknya. Bentuk tanggung jawab tersebut dipertegas dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat At-Tahrim ayat 6, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Nah, dari ayat tersebut, kita sebagai orang tua diperintahkan untuk menjaga anak-anaknya kelak melalui proses pendidikan, karena anak merupakan salah satu anugerah atau amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu sangatlah penting mendidik anak itu dimulai sejak dini, karena perkembangan jiwa anak telah mulai tumbuh sejak kecil sesuai fitrah. Rasulullah SAW bersabda, sebagaimananya hadisnya yang diriwayatkan HR Abu Ya'la, Tabarani dan Baiki. Setiap anak dilahirkan atas fitrah atau kesucian agama yang sesuai dengan naluri, sehingga lancar lidahnya, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia beragama Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Nah, dari hadis tersebut dapat dijelaskan bahwa betapa besarnya pengaruh pendidikan orang tua terhadap anak-anaknya. Ia dapat menentukan keadaan anaknya kelak di masa depan. Dengan begitu, sudah seharusnya para orang tua berhati-hati dalam mendidik anaknya. Nah, saudaraku-saudaraku semua, mendidik anak itu ibadah. Dari ibadah itu kita mendapatkan pahala. Pahala dari kita mendidik anak itu sangatlah besar. Apalagi kita sebagai orang tua berhasil dalam mendidik anaknya, sehingga anak-anaknya menjadi soleh ataupun solehah, maka pahalanya akan mengalir terus meskipun orang tuanya sudah meninggal. Rasulullah SAW bersabda sebagaimana hadisnya yang diriwayatkan dalam HR Muslim, bila anak Anda meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. 1. Sedekah jariyah. 2. Ilmu yang bermanfaat. 3. Anak yang soleh yang mendoakannya. Nah, mayoritas anak yang jatuh di dalam kerusakan tidak lain karena kesalahan orang tuanya dan karena mereka tidak memperoleh perhatian lebih dari orang tuanya,
serta orang tua juga tidak mengajarkan kepada mereka tentang kewajiban beragama dan sunah-sunahnya. Nah, saudaraku-saudaraku semua, pendidikan anak itu dimulai sebelum kelahiran, yaitu pendidikan dimulai sejak terjadinya hubungan suami istri. Setelah terjadi pembuahan dan kehamilan, maka pendidikan anak dilakukan lewat ibunya. Pendidikan anak dalam kandungan dapat dilakukan dengan cara-cara yaitu: satu, memilih calon ibu yang baik. Itu dapat diperhatikan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Daratqutni dan Al-Hakim dari Aisyah RA. Pilihlah untuk tempat air manimu dan nikahilah orang-orang yang sepadan. Dari hadis tersebut memberikan petunjuk untuk seorang laki-laki muslim sebelum menanamkan benih pada istrinya, ia harus memikirkan kemampuan calon istrinya dalam mengasuh dan mendidik anaknya. Nah, karena ibu yang berakhlak tidak baik kemungkinan besar akan memberikan pengaruh buruk terhadap perkembangan akhlak anak yang berada di bawah asuhannya kelak. Nah, yang kedua, memberikan ketenangan dan kebahagiaan kepada sang ibu saat mengandung. 3, memperbanyak ibadah, membaca Al-Quran, bersedekah, serta berbagai kebaikan lainnya. Yang terakhir itu berdoa supaya memperoleh anak yang soleh ataupun solehah. Saudaraku-saudaraku semua, itu tadi merupakan pendidikan anak sebelum kelahiran. Nah, sesudah kelahiran ada beberapa aktivitas yang menjadi atau merupakan bagian dari pendidikan, yaitu satu, mengazankan atau mengiqomahkan. Setelah bayi lahir, disunahkan kepada ayah si bayi untuk mendengarkan azan di telinga kanannya dan membisikkan iqomah pada telinga kirinya. Yang kedua, harus memberikan nama yang baik. Yang ketiga, melaksanakan akikah. Nah, para ulama berpendapat bahwa akikah hukumnya itu sunnah muakkad. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan dalam hadis HR Turmuzi dari Ummu Kurzin, sesungguhnya ia pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang akikah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, untuk bayi laki-laki menyembelih 2 ekor kambing dan untuk bayi perempuan menyembelih 1 ekor kambing. Tidak mengapa bagimu baik kambing itu jantan atau betina. Yang keempat, menghitankan. Yang kelima, mengajarkan membaca Al-Quran. Itu hukumnya wajib, karena sebagai anak dan sebagai orang tua harus mengajarkan anaknya agar dapat membaca Al-Quran. Yang keenam, mewasiatkan Islam kepada anak. Nah, saudaraku-saudaraku semua, itu tadi merupakan pendidikan anak setelah lahir. Jadi, sebagai orang tua, kita harus selalu mendidik anak kita sesuai dengan ajaran agama Islam, agar nantinya anak kita menjadi anak yang soleh ataupun solehah. Nah, selain itu, tanggung jawab orang tua dipertegas dalam Quran surat Luqman ayat 12-19. Menurut tafsir Ibnu Katsir yang diantaranya yaitu: 1. Tanggung jawab pendidikan akidah tauhid. Nah, akidah tauhid merupakan pertama dan utama yang perlu ditanamkan orang tua kepada anak. Nah, karena akidah tauhid merupakan pusat dari segala usaha dan tujuan dalam setiap amal dan perbuatan. Yang kedua, tanggung jawab pendidikan syariat. Nah, yang terdiri dari sholat, amar ma'ruf nahi mungkar, dan sabar. Yang ketiga, tanggung jawab akhlak, yang terdiri akhlak kepada orang lain dan akhlak kepada diri sendiri.
Nah, dan seorang anak wajib berbuat baik dan patuh kepada orang tuanya. Karena mendurhakai kedua orang tua merupakan dosa yang paling besar. Nah, kebaikan-kebaikan yang telah diberikan ke dua orang tua tidak akan sanggup ditebus dengan apapun selain kita harus berbakti dan berbuat baik kepada mereka dengan cara yang sudah ditentukan dalam Islam. Nah, saudaraku-saudaraku semua, itulah yang dapat saya sampaikan dalam ceramah singkat saya pada majelis taklim ini. Nah, apabila dalam penyampaian ceramah saya ini memiliki kesalahan serta kekurangan, mohon dimaafkan, dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Billahi fisabilillah fastabihul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.